Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Suryadi. Saya di sini diamanai oleh owner sebagai pengolah sekaligus perawat di kandang Basai Farm yang beralamatkan di Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, atau tepatnya di Malang Selatan. Jadi begini, memang dari awal Basai Farm ini dikonsep sebagai peternakan yang bergerak di bidang breeding kontes. Artinya konsentrasinya untuk breeding dan kontes. Tapi juga berkembang, ini kita juga melayani fattening dan susu. Nah, susu etawa. Tapi fokus utamanya di breeding kontes. Makanya konsep kandang pun kita buat senyaman mungkin, sebagus mungkin supaya orang yang berkunjung ke sini teredukasi, itu tujuannya. Iya. Untuk susu kambing etawa di sini sebagian memang kita konsumsikan kembali kepada cempe-cempenya yang baru lahir. Sebagian kalau orang ada yang mesen atau order, kita layani. Karena manfaat dari susu kambing itu kan banyak sekali. Banyak ya, waktu pandemi kemarin pun kita sempat kewalahan order karena banyak yang membutuhkan ya. Sementara ini jika tidak ada yang order, kita kasihkan ke cempe-cempenya. Karena cempenya banyak, otomatis membutuhkan susu juga banyak. Tapi tetap kalau ada order kita layani untuk orang yang mau konsumsi susu kambing etawa. Kita selalu ada, tapi kita bekukan, kita freezer. Kalau minta yang seger atau baru meras, maka harus order H-1 atau sehari sebelumnya minimal itu. Nanti kita layani yang baru meras langsung. Biasanya ada minta yang seger langsung, ada pula yang memang minta langsung diambil yang beku. Nah itu kita juga ready stock. Kalau sudah beku itu tambah lebih awet. Sampai 3 bulan itu Mas bertahan. Nanti kita sampai 3 bulan bertahan. Karena bentuk murni ya Pak, nggak ada campuran. Murni 100% murni. Terus dipanaskan sekitar 60 atau sampai 70 derajat, kita dikonsumsi. Itu aja cukup, itu dicairkan. Ada pula ini yang kita istilahnya dibuat rasa-rasa atau pasteurisasi. Itu untuk biasanya yang agak suka begitu suka dengan yang langsung, kita pasteurisasi dengan aneka rasa, itu juga ada. Macam-macam, mulai dari stroberi, coklat, melon, pandan, terus mocha, durian, ada botol kecil-kecil seperempat. Kami yang selalu ready stock kan memang untuk kontes breeding dan untuk kontes. Kalau teman-teman dari peternak yang membutuhkan untuk breeding itu selalu ready stock, dan untuk kontes pun ready stock. Tapi kalau yang untuk fattening atau untuk kurban itu sudah sold out semuanya. Dan kalau ada yang pesan butuh daging atau apa, itu harus pesan dulu. Sementara kita tidak istilahnya tidak ready setiap hari kalau untuk yang fattening dan kurban. Kalau kurban itu menjelang kurban saja, biasanya 2-3 bulan sebelum kurban kita ready. Nah, ada pesanan dari kota itu biasanya minta kambing jumbo-jumbo, terutama di sini memang tempatnya kambing jumbo kalau untuk kurban. Dan harganya pun ya di atas, rata-rata di atas pasar. Memang gini, bulldozer itu salah satu maskot kita di kelas ekstrim, bahkan dia salah satu kambing terbesar di Indonesia ya. Bisa dikatakan beberapa tahun terakhir ini tidak ada yang mengalahkan. Jadi memang sudah juga umurnya sudah tua, sudah di atas 5 tahun, dan kita dalam kondisi bagus, performa lebih bagus-bagusnya. Kemudian owner kita butuh untuk dikorbankan, ya kita korbankan. Nah itu. Jadi sebagus apapun kalau memang dibutuhkan untuk ibadah ya kita lepas gitu aja. Waduh. Jadi berarti yang maskot itu dipakai korban sang owner sendiri ya Pak ya? Iya.
dikurban. Penawaran terakhir berapa itu? Berapa Pak Itu Sur? pernah ditawar 200 juta. 200 juta 200 juta. satu kambing, Satu ekor kambing. Cuma ya kita masih seneng-senengnya. Terus ya itu biasanya kalau kontes ya pasti membawa piala. Nggak selalu juara satu. Itu bulldozer itu jenis kambing PE atau apa? Senduro. Senduro. Jenis senduro. Di sini kebetulan yang senduro kemarin juga laku kepada teman kita yang berkurban. Kita lepas semuanya, tinggal satu betina. Dulu kita punya 3 ekor jantan, terus 2 ekor betina. Nah, itu sementara tinggal 1 yang betina. Nah, ini untuk generasinya ini kita masih belum dapat. Karena kalau dibuat ekstrim kan badannya terlalu besar, tidak kuat ngawin. Nah, jadi bulldozer itu belum ini Pak, belum punya keturunan di sini? Belum. Karena memang kita konsentrasi untuk ekstrim ya Pak. Ngawin tidak bisa, nggak kuat yang mau naik ke terlalu besar bodinya. Itu untuk bobot terakhir berapa itu Pak? Bobot terakhir di kandang kalau sebelum kontes itu 172. Nah, karena kemarin sudah lama nggak kontes, terus ya kita tidak terlalu mengejar bobot karena apa ya, sudah nggak ada yang bisa ngalahkan. Jadi tak setel biasa-biasa saja, tapi terakhir itu masih 165 luar biasa. Stabil 165. Nah, terus yang sekarang Pak, amunisinya Basai Farm yang ada di sini, maksudnya yang di Basai Farm Malang ini sekarang ini yang mana Pak? Yang tadi gorila tadi atau yang mana Pak? Sementara kalau yang jantan kita yang ekstrim kita siapkan si ragil itu kita ganti nama dengan gorila. Terus yang kelas seni itu banyak sekali. Kemarin yang betina-betina juga banyak yang juara 1 nasional, terus juara 1 open, lokal juga ada. Jadi semua kelas untuk yang seni insya Allah ada. Kalau ada kontes waktu-waktu kita siap turun dengan gajo-gajo yang tersedia. Waduh. Terus ada pula jantan-jantannya lain itu sengaja kita tidak turunkan kontes, tapi hanya dibuat pejantan atau apa breeding saja. Oke, kita penasaran Pak. Kadang-kala saya WA Pak Sur ini, Pak, untuk misalkan ini cempe saja umur ya katakan 1 bulan begitu, itu ada Pak kalau orang yang pengen niat mau ikut kontes gitu atau mau pengen punya PE bisa ya dibeli Pak? Bisa. Bocoran harga berapa Pak itu Pak? 1 minggu pun kadang-kadang sudah bisa dibawa pulang kalau memang cocok harga. Oh gitu. Kalau harga bervariasi Mas. Kalau kita lihat speknya, nah kambing itu kan walaupun jantannya bagus, betinanya bagus kan, ya namanya rezeki kan kita tidak bisa ngatur. Kalau masuk ke dalam kriteria kontes atau istilahnya parameter kontes itu akan ada 12 kriterianya. Kalau memenuhi semuanya otomatis mahal. Tapi kadang-kadang kan ada kekurangan. Ada yang kurang di telinganya, ada yang kurang ekornya kurang bagus, ada kakinya. Itu ya kita sesuaikan. Kalau masuk komplit kriterianya komplit, ada semua ini pasti mahal. Mahal sekali. Kadang-kadang ini kalahnya di telinga tapi semuanya bagus ya, harganya agak turun dikit. Dan kalau yang tidak masuk kontes atau istilahnya buat breeding itu juga ada. Ya, karena buat kontes tidak masuk, terlalu banyak kekurangan. Nah, kita itu juga ada, itu standar harganya. Pak, ini mau nanya Pak, kalau standar untuk ukuran breeding itu kalau beli di sini cempe itu di sekitaran harga berapa Pak? Jantan ya, kalau untuk breeding ya. Nah, kita patok tidak jantan, tidak betina itu semuanya harga sama kalau di breeding kontes itu. Kita yang keluarkan untuk hanya kelas breeding saja usia antara 1 sampai 3 bulan. Itu saya patok harga 5 sampai 10 juta. Jadi kalau di bawah 5 atau itu kita tidak keluarkan. Lebih baik saya pelihara di kandang karena untuk membedakan Mas. Untuk membedakan breeding kontes dan kambing pasar. Nah, perawatannya kita juga beda, perlakuannya beda. Kalau kita jual sama dengan pasar, ya apa bedanya kan gitu. Jadi lebih baik kita pelihara sampai besar. Kalau kita patok harga minimal itu ada yang 5 juta, 6 juta. Nggak laku, nggak dijual, sudah. Nah, biarkan. Kalau nyari di bawahnya itu di pasar banyak, kan gitu ya. Di pasar banyak. Kita harus punya standar sendiri. Ini Pak, kalau
mau nanya lagi Pak, ini kan untuk pemula-pemula ini Pak ya. Apakah kambing betina kelasnya PE bagus ya Pak ya? Terus pejantannya bagus. Itu nanti hasilnya apa Pak? Juga bagus itu Pak. Nah, itu tadi yang saya bilang, namanya rezeki itu kita tidak bisa mengaturnya, cuma kita bisa ikhtiar. Kita usahakan jantannya bagus, betina bagus, nanti keluar bagus ya itu rezeki. Nah, tapi kadang-kadang ya bleset. Itu sering. Jantannya bagus, betinanya bagus, keluarnya breeding. Itu banyak, tapi juga banyak juga yang jantan bagus, keluarnya bagus ya situ rezeki lah. Kita hanya bisa ikhtiar. Sudah keluar nggak tahu apa kata yang di atas oh gitu jadinya. Itulah kalau kesahnya breeding ya Pak ya. Iya, rahasia, kita tidak bisa mengatur yang bisa cetak. Betina bagus, jantan bagus, belum tentu keluar bagus. Belum tentu keluar bagus. Kadang-kadang malah yang sederhana jantannya bagus, terus induknya sederhana malah keluar bagus. Cuma kalau di breeding kontes itu begini Mas, walaupun betina atau jantan kita tidak masuk kontes istilahnya, tapi kambing itu terahnya jelas atau garis keturunannya itu jelas, tidak sembarangan kita beli di pasar, kelihatan bagus di pasar tapi nggak ada istilahnya terahnya atau silsilahnya, kita nggak beli, kita jaga itu. Jadi zaman mau beli di sini, ditanyakan bapaknya siapa, mbaknya siapa, ya hafal ya. Gitu. Jadi harus silsilahnya ada ya, tercatat ya Pak di sini. Tidak serta merta dapat kambing bagus dibeli. Enggak, kalau nggak jelas asal usulnya enggak beli. Itu bedanya breeding kontes dan peternak lokal biasa. Ini untuk pemula ini juga hati-hati ya Pak ya. Kalau cari pejantan itu jantan untuk breeding pun silsilahnya jelas ya Pak. Iya, atau ya kalau katakan saya boleh saran, kalau untuk memang niat terjun di breeding kontes ya berkunjung ke kandang-kandang lah istilahnya, yang pemain-pemain kontes, biar tidak istilahnya cari wong Jawa tidak gak kedulutuk. Kalau sekedar beli di pasar ya nanti nggak tahu asal usulnya, karena kadang-kadang sederhana terus mengeluarkan bagus itu berarti nurun ke mbah-mbahnya. Mbah-mbahnya mesti kambing juara. Oke. Nah Pak, untuk prospek ini Pak, finansialnya atau keuntungan ini kan kita dengar perawatannya Pak Sur ini comborannya kan mahal, perawatannya juga mahal. Gitu kalau dikruskan Pak itu gimana Pak? Apakah lebih menguntungkan bisnis di kambing breeding kontes atau pasaran? Begini, kalau memang untuk seni breeding kontes itu istilahnya itu tidak bisa dipatok. Kita mengeluarkan biaya sekian harus keluar untung sekian, tidak bisa. Itu di breeding kontes. Kadang-kadang gini, ya pengeluaran sudah pasti sekian, makannya sekian, susunya sekian per bulan. Tapi belum tentu kita bisa mengeluarkan 1 bulan itu untuk menutupi pakan. Kadang gitu. Tapi begitu masuk kontes kemudian menang, ada yang nawar, walaupun kita tidak bisa jual mingguan atau bulanan, tapi sekali jual mungkin ngalahkan yang 10 kali jual kambing biasa. Ya, dengan itu otomatis kita sudah menutupi. Terus kadang-kadang breedingnya lancar, kemudian kita bisa target mungkin 2 ekor per bulan bisa jual dengan harga kelas breeding. Itu sudah nutupi untuk biaya operasional untuk breeding kontes. Tapi kalau pas laku yang mahal sampai puluhan ratusan juta itu sudah sendiri ya, istilahnya bonus tersendiri. Tipnya ya, kalau saya sih sarankan kalau pada teman-teman yang ingin breeding kontes, yang pertama itu ya dari niatnya dulu, harus konsepnya dulu jelas di awal. Kalau kita memang breeding kontes ya siap, harus mulai dari pemilihan bibitnya harus jelas, rencananya jelas, hidupnya jelas. Kemudian yang kedua, pola pakannya harus teratur dan siap, bank pakan, terus pakannya pakai apa harus siap. Kemudian
sering-sering ya namanya breeding contest ya ikut event kontes ya harus dipamerkan namanya ini loh produk saya itu diikutkan kontes walaupun kalah tidak masalah sebagai pengalaman. Nah, terus kemudian yang tidak kalah penting itu adalah telaten dan ulet. Kadang-kadang banyak sekali yang orang-orang berduit beli kambing mahal kemudian begitu tengah jalan bosen kemudian yang paling pelajaran yang paling penting itu loh Pak ya. Iya, telaten dan kan, ulet besar. Semuanya kan punya. Beli juga bisa, tapi perawatannya lah. Itu yang penting itu cara merawat dulu. Nah, cara merawatnya harus bisa untuk di breeding contest itu kan memang beda perawatan dengan kambing biasa. Jadi itu yang harus dipelajari dulu. Cara perawatan. Cara merawat. Oke Pak, bisa cerita Pak, cara perawatan ini pastinya teman-teman pengen tahu tadi belum dibahas. Cara perawatan secara garis besar mulai pagi sampai sore ini urut-urutannya apa Pak? Untuk kambing kontes ya? Kambing kontes ya, dalam keseharian Pak? Keseharian seperti ini. Kalau saya di kandang ini keseharian bangun pagi otomatis kan menyiapkan yang mau dimakan atau comboran. Setelah itu biasanya saya yang pertama itu kalau karena ini sudah isi ya, saya biasanya cek kandang semuanya, cek betina, terutama yang mau birahi atau birahi itu wajib. Saya lakukan tiap hari kontrol yang birahi nanti kita tandai, terus kemudian siangnya kita kawinkan atau sorenya kita kawinkan. Yang kedua terus pagi itu kita biasanya combor ya, combor semuanya. Saya awali jam 7.30 combor semuanya kambing. Setelah nyombor selesai. Untuk yang kecil-kecil kita susu sapi atau susu kambing. Setelah itu kita lepas atau diumbar di situ. Kemudian yang besar-besar sedikit kita kasih hijauan setelah combor. Nah, setelah makan habis, comboran habis, hijauan habis, baru kita mandikan. Rutin, tapi ya tidak tiap hari gantian. Karena ini kambingnya banyak, mungkin kambing 1-2 ya bisa minimal 3 hari sekali atau seminggu 2 atau 3 kali itu kambing kontes. Dulu jangan sampai kuning karena tadi jadi penilaian. Nah, setelah dimandikan sambil cek potong kuku kalau kukunya agak panjang, terus selesai kita jemur sampai kering kayak tadi, terus kita olahraga. Kadang kita balik tidak masalah, olahraga dulu baru mandi, jemur, kemudian sekitar jam ya pokoknya kering lah masuk kandang. Kadang istirahat, kita mulai lagi aktivitas keduanya itu jam 2 sore kita kalau yang kecil jam 12 itu nyusunya 3-4 kali kan. Kalau yang besar istirahat jam 2 baru mulai lagi kita combor. Combor habis kemudian kita kasih hijauan sedikit. Yang di kontes ya kita tambahi susu, kemudian ya kita tambahi hijauan lagi, sudah tidur kambing. Tidur. Kita cuma ngontor-ngontor aja sampai malam. Kalau yang ekstrim malam gitu kita tambahi comboran lagi sedikit. Oh gitu. Sambil kita kontrol, gak kalah penting itu di kambing itu kan sama dengan peternak yang lain, biasanya penyakitnya itu kan gatel, itu kita gatel atau ada yang lesu, itu biasanya kita kasih obat atau vitamin. Itu. Jadi jamnya tadi harus tepat jam 2 terus gitu ya Pak ya? Jam 2 terus. Kalau pagi jam 8 ya sudah rutin. Kayak gini nih siang gini nggak ada kambing istilahnya bengak-bengok. Ya karena terbiasa kita. Nggak ada suara kambing dari tadi. Tidur. Kalau kita kasih makan siang nanti ada orang bangun rame lagi. Padahal kita gangguin jadi nggak bengok sama sekali Pak. Enggak. Karena nanti jam 2 sudah bangun. Waktunya makan sudah bangun sendiri. Ini jam 2 kurang 10 Pak Sur. Kita habis ini kita ikuti cara nyombornya ya. Emang ikuti aja nanti itu sama dibantu teman-teman di sini ada sekitar 4 orang yang merawat termasuk saya. Kita bagi tugas 4 orang. Satu bagian cari rumput sama bersih-bersih kandang. Oh ya pagi itu kita rutin membersihkan kandangnya kan betul dibersihkan supaya tetap kelihatan bersih pagi. Sisa pakan dikeluarkan, terus bawahnya juga lantainya disapu, terus sore juga 2 kali kebersihannya. 2 kali. Kalau kandangnya di dalam
setiap kambing turun dimandikan kita pel. Oh, Lantainya Dipel supaya bersih. Kencingnya kalau sudah masuk kita nempel lagi. Kalau nggak dibersihkan, kambingnya bersih terus lantainya kotor ya cepat kotor lagi. itu yang membuat kuning itu kencingnya itu, Pak? Kencing rata-rata ya, apalagi kambing jantan itu kan Heeh. sering kencing sembarangan. Kalau sudah biraya tuh sudah nempel-nempel ke badan. Asur, boleh disebutkan channel sampean tadi dan media sosial tadi untuk teman-teman supaya bantu menonton keseharian Bahasa Eva Malang ini, Pak. Ini punya channel. Bahasa Evam ini kita juga punya channel resminya, tapi yang megang ini owner itu Bahasa Ev Group namanya. Kalau Facebooknya Bahasa Ev Bahasa Ev. Saya juga punya channel hanya untuk keseharian atau aktivitas seharian, namanya Berkah Tani Ternak. Ya, dibantu subscribe, Bro. Baru kegiatan kadang itu baru saja saya bikin channel ala kadarnya, hanya untuk nyimpen, kemudian biar tidak hilang lah istilahnya. Mungkin nanti ada teman-teman yang saya bagian tip-tip untuk merawat itu barangkali bermanfaat. Itu aja tujuan saya untuk teman-teman. Terima kasih Pak Surya, ini sudah Sama-sama. cukup lama ngobrolnya. Setelah ini kita melihat persiapan ngombor atau kasih makan jam 2. Oke, siap. Terima kasih Pak Sur. Sama-sama.